Polisi-polisi Gangnam yang menangani kasus kematian Lee Gang-soo akhirnya mengamankan semua barang bukti yang ada di lokasi kejadian. Dari bukti yang terlihat, mereka menemukan pisau milik Yeon Gil-ho yang berada di dekat mayat Lee Gang-soo, yang dimana sebelumnya pisau itu diamankan oleh Sae-ji pada saat Yeon Gil-ho kabur bersama detektif Kang. Hal ini terlihat Jeon Seo sengaja membuat skenario untuk menjebak Yeon Gil-ho dengan tujuan mengalihkan perhatian polisi agar terbebas dari kasus kejahatan yang ia lakukan. Semua itu bisa ia lakukan dengan bebas karena bantuan dari Kapten Junyo dan juga Jaksa Tak. Di sisi lain, Jaksa Min Seo-jin terlihat sangat marah kepada detektif Kang karena ia sudah membantu Yeon Gil-ho untuk kabur. Mendengar hal tersebut, detektif Kang kembali menyalahkan Jaksa Min Seo-jin di mana ia curiga bahwa Jaksa Min Seo-jin dan Kapten Junyo bekerja sama untuk memanipulasi kasus ini hingga menjadi rumit. Setelah perdebatannya selesai, detektif Kang kemudian menghubungi Komisaris Moon dan ia meminta izin untuk membentuk timnya sendiri. Di sisi lain, terlihat Yeon Gil-ho telah berhasil menyelamatkan dirinya. Kemudian Jaksa Min Seo-jin datang ke klub Haine untuk menemui Jeon Seo. Saat itu Jeon Seo terlihat sedang mengadakan pesta di dalam klubnya dan mengumumkan dirinya sebagai CEO yang baru menggantikan Lee Gang-soo. Akhirnya Jeon Seo dan Jaksa Min Seo-jin bertemu secara empat mata. Jaksa Min Seo-jin curiga kepada Jeon Seo karena Jeon Seo orang terakhir yang bertemu dengan Lee Gang-soo. Tetapi Jeon Seo menyangkal semua tuduhan tersebut. Dia juga memberitahu hubungan dekatnya dengan Jaksa Tak. Hal itu membuat Jaksa Min Seo-jin terlihat kaget. Karena beralasan ingin bekerja sama dalam penyelidikan, Jeon Seo meminjam ponsel Min Seo-jin dan menginstal aplikasi pesan rahasia untuk mencari keberadaan Yeon Gil-ho. Jaksa Min Seo-jin kemudian bertanya tentang Tuan Choi yang terakhir kali dihubungi oleh Lee Gang-soo. Jeon Seo mengatakan bahwa dia tidak mengetahuinya dan sebelum pergi ia memberikan hadiah kepada Jaksa Min Seo-jin. Setelah pertemuannya dengan Jeon Seo, kini Jaksa Min Seo-jin mulai mencurigai Jeon Seo. Ia pun mencari tahu tentang Jeon Seo dan menemukan bahwa Jeon Seo adalah seorang idol yang terkenal dan selalu terbebas dari kasus hukum berkat bantuan Kapten Junyo dan Jaksa Tak. Yoon Jung memberitahu bahwa pisau milik Yeon Gil-ho ditemukan di lokasi kematian Lee Gang-soo. Di tempat lain, detektif Kang membentuk timnya sendiri dan bekerja sama dengan Jisoo. Mereka mulai menyelidiki kasus yang melibatkan Lee Jung-hwa, Jae-hee dan juga Yeon Gil-ho. Mereka menemukan biodata Lee Jung-hwa yang ternyata dulu kabur dari rumah. Kini mereka juga masih akan mencari keberadaan dari Yeon Gil-ho. Detektif Kang mendatangi sebuah gedung kosong yang menjadi rumah bagi Yeon Gil-ho. Ia menemukan sebuah kamar dan beberapa kartu nama yang berhubungan dengan Gangnam Trading. Di saat bersamaan, Jisoo menelponnya dan menemukan media sosial milik Jung-hwa. Pria berambut pirang pun terlihat berteman dekat dengan mereka. Unggahan terbarunya terlihat dia berada di suatu tempat. Detektif Kang pun langsung mencari tempat tersebut. Tidak lama, Yeon Gil-ho pun kembali ke gedung itu untuk mengobati lukanya. Ternyata tempat itu merupakan tempat persembunyian yang digunakan oleh Yeon Gil-ho, Jae-hee dan juga Lee Jung-hwa. Jung Kwang menelpon Yeon Gil-ho dan mengatakan bahwa kini situasi semakin serius. Pada saat sedang mengobati luka Yeon Gil-ho mengingat momen kebersamaan dia bersama Jae-hee dan juga Jung-hwa. Saat itu Yeon Gil-ho dan juga Nyonya Baek melihat Jae-hee dan Jung-hwa yang merupakan wanita tangguh, di mana Jae-hee dan Jung-hwa hanyalah seorang wanita malam biasa tanpa agensi karena keduanya sering diperlakukan semena-mena oleh pria hidung belang yang memesan mereka. Akhirnya Nyonya Baek pun menawari mereka berdua untuk bergabung dengannya dan memberikan bayaran yang tinggi serta memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan mereka berdua. Jae pun setuju dan mulai bekerja dengan Nyonya Baek. Sementara itu Yeon Gil-ho menjadi pengantar dari gadis-gadis Nyonya Baek hingga perlahan hubungan mereka semakin dekat. Pada suatu hari setelah Jae-hee menjalankan tugasnya, Yeon Gil-ho melihat wajah Jae-hee terluka. Ternyata Jae-hee bertengkar dengan kliennya yang tidak memberikan tip. Namun pada akhirnya Jae-hee berhasil mendapatkan uang tersebut. Saat ditanya oleh Yeon Gil-ho apa yang akan ia lakukan dengan semua uang penghasilannya tersebut, dan Jae-hee mengatakan bahwa dia ingin berhenti dari pekerjaannya itu dan pergi ke suatu tempat tanpa melakukan apapun sampai ia mati. Ketika mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba Jae-hee melihat tato di lengan Yeon Gil-ho. Dia pun meminta Yeon Gil-ho untuk mentato lengannya yang terdapat banyak sekali bekas luka rokok. Mendengar hal tersebut, Yeon Gil-ho merasa tidak keberatan. Ia pun akhirnya menuruti permintaan Jae-hee dan mulai mentato lengan Jae-hee. Suatu hari ketika Jae-hee dan Yeon Gil-ho kembali ke markas, mereka terkejut ketika melihat Nyonya Baek sudah meninggal dengan tubuh yang berlumuran darah. Setelah kematian Nyonya Baek, mereka pun tidak mendapatkan pekerjaan. Yeon Gil-ho meminta Jae-hee untuk mencari pekerjaan lain, tetapi Jae-hee meminta Yeon Gil-ho untuk tetap bekerja sama dan juga melindunginya. Yeon Gil-ho yang mengenang perkataan Jae-hee hanya bisa termenung dan merasa bersalah karena tidak mampu melindungi para gadis-gadisnya. Di sisi lain, detektif Kang dan juga Jang Ho ternyata sedang mengintai pria berambut pirang. Dia adalah salah satu staf yang bekerja di klub Haina. Ternyata dia adalah orang yang membuat
membuat para gadis menjadi teler dan dikirim ke ronde 2. Sementara itu, jaksa Min Seo-jin mulai ragu bahwa Yeon Gil-ho bukanlah pelakunya. Dia mengingat kembali wajahnya sebelum melompat. Kemudian, jaksa Min Seo-jin juga melihat kembali CCTV dari stasiun Gangnam yang ternyata Yeon Gil-ho menyadari adanya CCTV. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, akhirnya jaksa Min Seo-jin pergi ke lokasi tersebut dan saat itu dia bertemu dengan seorang gadis yang sangat mencurigakan. Dan ternyata gadis itu adalah Jae-hee. Karena jaksa Min Seo-jin belum mengetahui Jae-hee adalah orang yang dicarinya, ia hanya bertanya apakah Jae-hee mengenal Jung-hwa. Namun Jae-hee terlihat menghindar dan tidak menjawab. Ia juga berusaha pergi dari sana. Melihat perilaku Jae-hee yang mencurigakan, jaksa Min Seo-jin mencoba mendekat. Namun Jae-hee langsung menaiki kereta dan pergi begitu saja. Sementara itu, detektif Kang dan Jang Ho terus mengikuti pria berambut pirang. Pada saat bersamaan, Jisoo menelpon detektif Kang dan mengatakan bahwa dia menemukan sesuatu, di mana kartu yang dilacak oleh Jisoo ternyata berasal dari bar hiburan dewasa dan tempat itu ternyata bukanlah tempat yang asing, karena sebelumnya mereka pernah menangani kasus di tempat tersebut. Jang Ho dan juga detektif Kang akhirnya masuk ke gedung itu. Mereka pun berpencar untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Keduanya pun akhirnya berlawan arah untuk menelusuri tempat tersebut. Jang Ho menemukan banyak sekali obat di dalam koper, tetapi tiba-tiba seorang pria menyerangnya dari belakang, dan nampak pria lain pun datang untuk menghalanginya. Saat Jang Ho sedang bertarung, tiba-tiba Jisoo datang untuk menyelamatkannya. Di sisi lain, detektif Kang masih mencari di setiap sudut ruangan. Tiba-tiba dia menemukan pria berambut pirang. Ternyata pria itu sedang merekam video dari beberapa wanita yang tidak sadarkan diri. Namun ternyata ada pria lain yang mencoba melarikan diri. Detektif Kang pun mengejar pria itu. Ketika detektif Kang berhasil mengejarnya, tiba-tiba ia terkejut karena ternyata pria itu adalah Kapten Junyo. Akhirnya dia pun ditangkap. Sementara itu rekan-rekan Kapten Junyo nampak tidak terima saat detektif Kang menginterogasi Kapten Junyo dan mencari tahu siapakah orang yang mencoba memerintahnya, tetapi Kapten Junyo menolak untuk memberitahu hal tersebut dan membuat detektif Kang sangat marah. Setelah Kapten Junyo tertangkap, jaksa Tak berusaha untuk menyingkirkannya, tetapi jaksa Min Seo-jin memperingatkannya bahwa mungkin saja Kapten Junyo akan balas dendam. Kemudian jaksa Min Seo-jin bertemu dengan Kapten Junyo. Dia pun meminta untuk mengakui semua tuduhan agar hukuman yang dia terima menjadi ringan. Namun Kapten Junyo menolaknya dan meminta bantuan jaksa Min Seo-jin untuk menelpon istrinya dengan mencatat nomornya. Dan ternyata nomor yang diberikan Kapten Junyo adalah nomor Jonseo dan juga terlibat dalam kasus tersebut. Akhirnya Kapten Junyo pun meninggalkan jaksa Min Seo-jin. Jonseo pun mendapat peringatan dari Kapten Junyo. Di sisi lain, Yeon Gil-ho tanpa rasa takut ia datang untuk mencari Saichi dan mengacaukan semua yang ada di sana. Saichi yang melihat keberadaan Yeon Gil-ho, dia pun ketakutan dan menelpon Jonseo. Yeon Gil-ho akhirnya bisa masuk ke klub dan juga bertemu dengan Saichi. Tetapi Saichi sudah punya rencana lain, di mana Jonseo mengirim polisi karena Yeon Gil-ho sedang menjadi seorang buronan. Sementara itu Kapten Junyo menelpon jaksa Min Seo-jin dan dia ingin membuat kesepakatan dengannya. Dia mengatakan bahwa dirinya akan mengakui semua perbuatannya dan mengungkapkan siapa saja yang terlibat. Kapten Junyo melakukan ini karena merasa dikhianati oleh Jonseo yang tidak mau membantunya untuk bebas dari penjara. Setelah mendapat panggilan dari Kapten Junyo, jaksa Min Seo-jin datang menemui detektif Kang. Ia ingin bekerja sama dengannya. Namun detektif Kang meragukan jaksa Min Seo-jin karena ia curiga semua adalah rencana dari jaksa Tak. Jaksa Min Seo-jin juga memberitahu dia bertemu dengan seorang gadis yang mencurigakan di tempat mayat Lee Jung-hwa ditemukan. Detektif Kang langsung menunjukkan foto Jae-hee dan detektif Kang memberitahu bahwa Jae-hee adalah orang yang bekerja sama dengan Yeon Gil-ho sama seperti Jung-hwa, dan dia juga berteman dengan putrinya. Di saat bersamaan, Jonseo menghubungi jaksa Min Seo-jin dan memberitahukan bahwa dia telah menemukan Yeon Gil-ho dan berencana membuat umpan dengan Jae-hee. Jaksa Min Seo-jin merasa panik dan mengatakan kepada Jonseo bahwa Kapten Junyo akan mengakui perbuatannya dan akan mengungkapkan siapa saja yang terlibat. Namun justru sebaliknya, Jonseo dengan percaya diri mengatakan bahwa semuanya tidak berguna karena itu akan sia-sia, dan Kapten Junyo belum mengungkapkan apapun dan besok Kapten Junyo tidak bisa mengatakan apa-apa. Di mana pada kenyataannya ternyata Jonseo sudah mengirim orang suruhannya untuk menghabisi nyawa Kapten Junyo saat dia tertidur di dalam penjara. Di lain sisi, Yeon Gil-ho menerima pesan dari Saichi yang mengirimkan foto seorang wanita yang wajahnya tertutup, dan wanita itu adalah Jae-hee. Saichi mengatakan bahwa jika ia tidak segera datang ke klub, Jae-hee akan dihabisi seperti Jung-hwa. Tanpa berpikir panjang, Yeon Gil-ho segera pergi ke klub karena khawatir dengan keselamatan Jae-hee. Sementara jaksa Min Seo-jin meyakinkan detektif Kang bahwa dia bisa menemukan Yeon Gil-ho melalui aplikasi chat rahasia yang ia miliki. Di sisi lain, Jonseo memanggil teman-temannya dan mengaku bahwa dia sudah menemukan Jae-hee, di mana semua teman-temannya tidak sabar untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh Jonseo. Sesampainya di klub Haine, tiba-tiba Yeon Gil-ho mendapat pesan dari jaksa Min Seo-jin yang mengatakan bahwa Jonseo sedang
sedang menjebaknya. Dia berpesan agar Yeon Gil-hoo menjaga keselamatannya untuk menyelamatkan Jae-hee. Jaksa Min Se-jin juga datang ke klub Haine, sementara itu Yeon Gil-hoo masuk melalui pintu belakang. Ternyata Saichi meninggalkan Yeon Gil-hoo dan menyuruhnya untuk naik sendiri. Jaksa Min Se-jin menelpon Yeon Gil-hoo menanyakan keberadaannya serta memperingatkan agar Yeon Gil-hoo tidak datang ke sana. Di sisi lain ternyata Jeon Seo masih menunggu kedatangan Yeon Gil-hoo untuk menemui Jae-hee. Dia pun tidak sabar ketika ada seseorang yang membuka pintu ruangan tersebut. Ternyata orang itu adalah Jaksa Min Se-jin, dan ternyata wanita yang berbaju merah tersebut bukanlah Jae-hee. Teman-teman Jeon Seo juga terlihat panik saat melihat kedatangan Jaksa Min Se-jin. Ternyata Jaksa Min Se-jin juga menyalakan teleponnya yang terhubung dengan Yeon Gil-hoo. Akhirnya Yeon Gil-hoo meminta Jaksa Min Se-jin dan detektif Kang untuk datang ke gedung Arcade Lucky dan bertemu dengannya. Tidak lama kemudian mereka berdua pun datang. Jaksa Min Se-jin bertanya apakah Jeon Seo yang membunuh Lee Jung-hwa. Yeon Gil-hoo pun membenarkan semua itu. Yeon Gil-hoo menjelaskan bahwa Lee Jung-hwa meninggal karena dibunuh oleh Jeon Seo saat menghadiri sebuah pesta yang dihadiri oleh para tamu kelas atas, di mana pesta tersebut memang sengaja mengundang para gadis untuk dilibatkan dalam acara tersebut. Namun Yeon Gil-hoo tidak mengetahui motif Jeon Seo membunuh Lee Jung-hwa karena ia menemukan Lee Jung-hwa sudah tidak bernyawa saat tiba di TKP. Alasan Yeon Gil-hoo meletakkan mayat Lee Jung-hwa di stasiun agar mereka tidak menyingkirkannya dan polisi akan melakukan penyelidikan. Di sisi lain, Jae-hee terlihat menemui Jin Yong. Ternyata dia ingin meminta bantuan finansial dengan meminjam uang darinya. Jin Yong juga mengatakan bahwa Jeon Seo akan membuka Coliseum kembali. Jae-hee memperingatkan agar Jin Yong tidak terlibat dengannya, di mana kematian Jung-hwa cukup menyakitkan bagi dirinya. Tetapi Jin Yong tidak peduli dengan semua itu. Akhirnya dia pun menyuruh Jae-hee untuk segera pergi. Mendengar hal itu tentu saja membuat Jae-hee sangat putus asa. Sementara itu, Jeon Seo sedang bertemu dengan Jaksa Tak, di mana Jaksa Tak merasa kesal dengan Jeon Seo karena dia membunuh Kapten Junyu. Jeon Seo menjelaskan alasan membunuh Kapten Junyu karena ingin melindungi diri mereka berdua. Dan tidak hanya itu, Jeon Seo juga meminta Jaksa Tak untuk mengendalikan bawahannya. Jika tidak, semuanya akan kacau. Sementara itu, Detektif Kang dan juga Jaksa Min Se-jin berusaha mencari solusi lain. Jaksa Min Se-jin meminta bantuan dari Detektif Kang untuk bertemu dengan Komisaris Moon. Mereka ingin membuat Yeon Gil-hoo menjadi seorang saksi dan melimpahkan kasus tersebut ke kantor Kejaksaan Agung. Namun Komisaris Moon menolak semua permintaan tersebut. Akan tetapi Jaksa Min Se-jin tidak menyerah begitu saja dan dia kembali menawarkan negosiasi. Akhirnya Komisaris Moon menyetujui untuk membantu mereka. Setelah pertemuannya dengan Komisaris Moon, mereka pun didatangi oleh orang dari Inspektur Jenderal Kejaksaan. Mereka akan membuat Yeon Gil-hoo menjadi saksi dari kasus tersebut dan mulai menginterogasi Yeon Gil-hoo tentang apa yang sebenarnya terjadi. Yeon Gil-hoo mengungkapkan bahwa Gangnam Trading merupakan operasi dari semua kejahatan dan Jeon Seo adalah orang yang membunuh Lee Jung-hwa. Sementara itu, Jeon Seo sedang mempersiapkan Coliseum yang akan dia gelar dengan taruhan dari beberapa investor. Kemudian di saat Jeon Seo akan memakai obat, tiba-tiba Saichi datang dan mengagetkannya. Hal itu membuat Jeon Seo sangat marah. Ternyata dia membawa Oh Ji-young untuk menemuinya dan memberitahukan lokasi persembunyian Jae-hee. Sementara itu, Detektif Kang membawa Yeon Gil-hoo ke tempat Jang Ho agar ia aman. Oh Ji-young datang menemui Jung Wang, tetapi ternyata dia datang bersama Saichi dan juga anak buahnya, di mana mereka langsung memaksa Jung Wang untuk memberitahukan informasi tentang Yeon Gil-hoo dan Jae-hee. Jung Wang yang tidak ingin memberitahu apapun memilih untuk diam, meskipun ia harus merasakan siksaan yang diberikan oleh Saichi. Di sisi lain, Detektif Kang tidak bisa menemukan CCTV di tempat parkir dan juga gedung tempat mayat Lee Jung-hwa ditemukan. Tidak lama kemudian Yeon Gil-hoo menghampiri Detektif Kang dan bertanya kepadanya kenapa ia begitu ambisi mencari Jae-hee. Detektif Kang menjelaskan bahwa Jae-hee adalah teman putrinya. Ternyata Yeon Gil-hoo juga mengenal putrinya, dan Detektif Kang juga bertanya kenapa mereka mempunyai tato yang sama. Yeon Gil-hoo mengungkapkan bahwa Kang Ye-so mempunyai bekas luka bakar rokok di lengannya. Selama ini dia sangat menderita dan menuduh Detektif Kang bahwa dia seolah-olah bersikap baik kepada putrinya. Setelah kembali ke dalam ruangan, Yeon Gil-hoo kembali mengenang saat Jae-hee pertama kali membawa Kang Ye-so menemuinya. Awalnya Yeon Gil-hoo tidak menyukai Kang Ye-so dan juga menyuruhnya pergi. Namun kemudian Kang Ye-so meminta Yeon Gil-hoo untuk mentato lengannya karena terdapat bekas luka rokok. Sementara itu, Jaksa Min Se-jin menemui Jaksa Tak. Semuanya terasa aneh karena Jaksa Tak tidak terlihat marah. Jaksa Tak juga mengatakan bahwa Kapten Junyu sudah meninggal dunia, maka tuntutan terhadap Jeon Seo harus dibatalkan. Di saat Jaksa Min Se-jin keluar, ternyata dia berpapasan dengan Inspektur Jenderal Kejaksaan Agung yang terlihat menemui dan mendukung Jaksa Tak. Melihat hal tersebut, Jaksa Min Se-jin merasa dia telah dibohongi karena Inspektur Jenderal Kejaksaan berpihak kepada Jaksa Tak. Di malam itu, Jaksa Min Se-jin
bertemu dengan Detektif Kang dan mempunyai rencana lain, di mana rencananya dia akan bertemu dengan jurnalis untuk mengekspos semua melalui media. Tetapi hal itu ditentang oleh Detektif Kang karena mereka tidak mempunyai bukti. Sementara itu, Jae-hee terlihat mengambil ponsel yang ia simpan. Tidak lama kemudian dia mendapat pesan kiriman video di mana Jin Young dan juga Jung Won telah ditangkap oleh Jeon Seo. Yeon Gil-hoo juga mendapatkan pesan yang sama dari Jae-hee. Dia meminta agar Yeon Gil-hoo menyelamatkan teman mereka. Setelah Jang Ho kehilangan Yeon Gil-hoo, dia pun buru-buru menghubungi Detektif Kang. Tidak lama Yeon Gil-hoo juga menghubungi Detektif Kang dan mengatakan bahwa Jae-hee akan pergi ke Coliseum, di mana itu adalah tempat orang-orang kaya berkumpul untuk melihat pertarungan darah. Di sisi lain, Jae-hee menyamar dan berusaha masuk ke Coliseum dengan menggoda seorang pria yang juga menuju ke sana. Jae-hee pun akhirnya ikut bersama pria tersebut agar bisa masuk ke Coliseum. Sementara Jeon Seo memperkenalkan dirinya sebagai manajer baru dari Gangnam Trading. Saat semuanya akan dimulai, Jae-hee berhasil melarikan diri dari pria tersebut. Dia pun mulai mencari keberadaan Jin Young. Sementara itu, Jung Won juga ikut dalam pertarungan tersebut. Dan Jin Young ditemukan sudah tidak sadarkan diri. Di sisi lain, Jang Ho dan juga anak buahnya juga berusaha menerobos untuk masuk ke Coliseum. Salah satu peserta sudah tidak sadarkan diri dan Yeon Gil-hoo menemukan pria tersebut. Saichi memberitahu Jeon Seo bahwa dia menemukan Jae-hee. Mobil Jang Ho berhasil masuk ke dalam gedung. Jeon Seo akhirnya menemukan Jae-hee. Sementara itu, Yeon Gil-hoo berpura-pura menjadi salah satu peserta untuk menyelamatkan Jung Won. Kini Jeon Seo meminta rekaman video yang disimpan oleh Jae-hee. Tetapi ternyata Jae-hee membohonginya, dia pun dihajar oleh Jeon Seo. Yeon Gil-hoo pun kemudian membuka topengnya dan Jeon Seo membawa Jae-hee bersamanya. Kini Jae-hee terlihat tidak berdaya di tangan Jeon Seo dan hal itu membuat Yeon Gil-hoo sangat marah dan juga kesal. Dia akan menghadapi beberapa peserta lain yang siap untuk menghajarnya. Tetapi tiba-tiba polisi datang ke gedung tersebut. Semua orang yang bertarung di dalam aplikasi segera keluar. Selain itu, Jae-hee juga merekam video dari Coliseum secara live dari mobil pria yang bersamanya. Akhirnya Jeon Seo dan juga Saichi kabur dari sana. Tetapi tiba-tiba kaca mobil mereka pecah. Di saat Jeon Seo keluar dari mobil, ternyata Saichi menguncinya dari dalam. Saichi pun pergi dengan membawa Jae-hee kabur. Di saat bersamaan, Yeon Gil-hoo datang dan dia pun langsung menghajar Jeon Seo. Ternyata polisi sudah menghadang Saichi dan juga menemukan Jae-hee di dalam mobil tersebut. Yeon Gil-hoo meluapkan semua amarahnya kepada Jeon Seo, tetapi Detektif Kang buru-buru untuk menghentikannya dan mengatakan bahwa dia sudah menemukan Jae-hee. Jaksa Min Se-jin juga memberitahu Jae-hee bahwa semuanya sudah berakhir. Keesokan harinya, Jaksa Min Se-jin bertanya kabar dari Detektif Kang yang terluka di lengannya. Dia juga menanyakan kabar Jae-hee. Kemudian saat Jaksa Min Se-jin akan menemui Jeon Seo, dia terlihat sangat kaget karena ternyata Jeon Seo sudah mengakhiri hidupnya. Tidak lama kemudian, Jaksa Tak melakukan konferensi pers. Selain itu, kantor Jaksa Min Se-jin juga digerebek. Karena kesal, Jaksa Min Se-jin akhirnya menemui Jaksa Tak. Namun Jaksa Tak terlihat sangat kesal karena Jaksa Min Se-jin telah mengkhianatinya dan pergi ke kantor Kejaksaan Agung. Jaksa Min Se-jin mencurigai bahwa Jaksa Tak terlihat dalam Gangnam Trading. Sementara itu, Detektif Kang menerima telepon dari putrinya yang ternyata bukan putrinya yang berbicara. Dan Kang Yeso telah diculik oleh seorang wanita.